wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi objek studi hukum Islam. Saya Wajida El Azifia. Saya Dewi Sastianingrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang objek studi hukum Islam. Apa sih itu? Yuk kita simak baik-baik. Kajian ilmu objek adalah berarti bahasa kajian. Setiap disiplin ilmu pasti memiliki bahasa kajian ataupun bisa disebut juga objek studi. Karena ini merupakan salah satu syarat wajib bagi disiplin ilmu. Melalui objek kajian, suatu ilmu dapat dibedakan dengan ilmu lainnya. Karena apabila beda objek pasti berbeda juga pendekatannya, sehingga hasilnya pun dapat dipastikan berbeda. Oleh karena itu, suatu ilmu tidak diperkenankan memiliki objek kajian yang sama. Tidaknya ada dua objek kajian yang harus dimiliki oleh disiplin ilmu, yakni objek material dan objek formal. Pertama, objek material. Ketika Islam diletakkan pada hukum, maka objek hukum semakin diperluas. Hukum Islam tidak hanya mengkaji manusia sebagai makhluk sosial, tetapi juga manusia sebagai makhluk beragama. Sebagai agama, ajaran Islam mencakup hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Yang kedua, objek formal. Studi hukum Islam, baik fikih maupun ushul fikih, memiliki objek formal, yaitu perbuatan manusia dewasa yang berakal sehat. Sasaran dalam ilmu ini adalah semua perilaku mukallaf, atau dengan kata lain sasarannya adalah manusia serta dinamika dan perkembangan masyarakatnya, yang semua itu merupakan gambaran nyata perilaku seorang mukallaf. 3 metode pengembangan studi hukum Islam. Yang pertama, studi hukum Islam normatif. Studi ini terfokus dari norma hukum yang tertulis. Norma hukum Islam adalah perangkat aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh umat Islam. Dalam hukum Islam, ada 4 norma hukum yang disepakati oleh para ulama, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. 2. Studi hukum Islam historis. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut torik yang secara harfiah berarti ketentuan waktu dan secara istilah berarti keterangan yang telah terjadi pada masa lampau. Kata torik digunakan dalam arti perhitungan waktu seperti keterangan mengenai tahun sebelum atau sesudah torik Masehi. Studi hukum Islam paling tidak dapat diklasifikasi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada studi pemikiran hukum Islam. Studi pemikiran hukum Islam menelaah tentang aktor sejarah sekaligus kontribusi pemikirannya dalam pengembangan hukum Islam. Yang kedua ada studi kawasan hukum Islam. Studi kawasan hukum Islam lebih memperhatikan praktek hukum Islam oleh suatu masyarakat di daerah tertentu. Karena tidak ada daerah yang terisolir, maka studi kawasan harus memperhatikan juga kondisi daerah-daerah yang mengitarinya. Yang ketiga ada studi sejarah sosial hukum Islam. Studi sejarah sosial hukum Islam ini banyak menyoroti peristiwa hukum pada masa tertentu. Studi ini setidaknya harus menemukan sebab muncul suatu peristiwa dan dampak yang ditimbulkannya. Yang ketiga ada studi hukum Islam sosiologis. Ada 3 pendekatan sosial yang bisa digunakan untuk mengembangkan studi hukum Islam sosiologis, yaitu yang pertama ada kualitatif, yang kedua kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali data-data berupa angka dan dilaporkan dalam bentuk angka pula. Yang ketiga ada partisipatoris, yaitu pendekatan ini efektif dalam melakukan perubahan sosial. Urgensi studi hukum Islam. Studi hukum Islam sebagai etika Islam. Terdapat kaitan erat antara hukum dan etika. Hukum menghasilkan konsep benar dan salah, sedangkan etika menghasilkan konsep baik dan buruk. Keputusan hukum harus berdasarkan etika agar tetap berada dalam koridor keadilan.
Sebaliknya, etika akan semakin kuat bila didukung oleh keputusan hukum. Etika hanya memiliki sanksi moral, sementara hukum mempunyai sanksi legal. Ketika hukum Islam menjadi etika utama bagi umat Islam Indonesia, maka ukuran etikanya adalah studi hukum Islam. Studi hukum Islam di masa mendatang dapat menjadi alternatif dalam sistem hukum di Indonesia. Wacana untuk membangun kembali hukum pidana dan perdata telah lama digulirkan. Mengingat produk dari Belanda ini dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Inilah peluang sekaligus tantangan bagi hukum Islam. Muara ilmu-ilmu keislaman. Praktek keagamaan berkaitan erat dengan pemikiran. Suatu amal tergantung pada ilmunya. Ilmu yang mencapai tingkat tertinggi adalah iman. Seseorang akan percaya sesuatu jika benar-benar mengetahuinya dengan yakin. Sebagaimana yang termuat dalam surat At-Takatsur ayat 5. Untuk mencapai keimanan pada taraf yakin ini, ajaran Islam dikembangkan dengan ilmu tauhid. Keyakinan pada ajaran Islam dengan sendirinya akan melaksanakannya. Persoalannya adalah bagaimana cara melaksanakannya. Studi hukum Islam membahas tentang cara mempraktekkan ajaran Islam. Sesungguhnya, cara ini telah dipraktekkan dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian direkam menjadi hadis. Melalui Al-Quran dan hadis, tata cara dan praktek ajaran Islam digali dan dirumuskan. Ketika studi hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka ilmu-ilmu yang membantunya semakin bertambah, yakni ilmu-ilmu sosial. Sosiologi perlu dihadirkan untuk membaca perubahan sosial, antropologi untuk menelaah tradisi masyarakat, psikologi untuk melihat kemampuan individu maupun masyarakat dalam melaksanakan hukum Islam, ilmu politik untuk legalisasi hukum Islam, ilmu ekonomi untuk mengembangkan ekonomi Islam, dan metodologi riset dipakai untuk menggali dan menganalisis data lapangan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.